Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita, saya minta tolong kepada saudara, bila berkenan, sekali lagi bila berkenan, untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini. Ini adalah bentuk terima kasih. Dengan demikian, semoga saya lebih semangat di dalam membuat video-video selanjutnya, dan Anda insya Allah bisa melihat semua video yang saya upload. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Saya diberikan kemudahan membuat channel ini, dan Anda masuk di channel saya, sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya, sehingga kita bisa bertemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita membawa manfaat. Salawat dan salam mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita minal dzulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menjadi alam terang benderang, dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah SAW, dan kita kelak akan masuk surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Halo, ketemu lagi dengan Pak Tony. Mari kita lanjutkan. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita sampai video yang ke-287. Judulnya adalah tips menjemput rezeki barokah. Baik, sebelumnya saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Tidaklah sekali-kali sikap lembut dilakukan terhadap sesuatu, melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah sekali-kali ia dicabut terhadap sesuatu, melainkan akan memperburunya. Hadits riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud. Baik, mari kita segera bahas video yang ke-287. Tips untuk menjemput rezeki barokah. Rezeki atau rizki itu datangnya hanya dari Allah. Kita sudah dipatok ketika usia kita di kandungan ibu 3 bulan. Rezeki, jodoh, dan usia sudah dipatok, sudah ditentukan seberapa besar yang kita dapatkan. Itu namanya takdir. Masalahnya, apakah takdir itu bisa dirubah? Insya Allah bisa dirubah, yaitu dengan doa dan sedekah. Kalau Anda banyak berdoa, mohon kepada Allah, diiringi dengan sedekah yang sesuai dengan kapasitas Anda, insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, kemudian bisa mengubah rezeki yang sudah ditetapkan ketika kita usia 3 bulan di dalam kandungan ibu. Rezeki barokah. Barokah itu apa? Barokah itu orang Jawa menyebut berkah. Bahasa Indonesianya melimpah. Atau kita jabarkan lagi, rezeki itu bisa membawa dampak kepada yang lain, bermanfaat kepada yang lain. Artinya dalam bahasa Inggris itu memberi multiplier effect. Efeknya itu berdampak ganda. Mungkin tidak banyak, ya, hanya sedikit, tetapi manfaatnya cukup besar. Itu namanya berkah. Ada orang yang mendapat rezeki yang banyak tetapi tidak berkah. Karena apa? Dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa menggunakan harta yang diperolehnya dengan susah payah, karena dia terkena penyakit tertentu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itu berarti berkahnya kurang.
kurang. Kemudian juga terkena kasus, ya jelas itu ya berkahnya kurang, karena uang berapapun nanti masuk di sana untuk apa, menutupi kasusnya ataupun dia akan menjalani hukuman-hukuman itu. Jadi ini keberkahan. Bagaimana syaratnya agar kita mendapatkan rezeki? Satu, dijalankan dengan cara mendapatkan rezeki itu adalah halalan thayyibah. Halalan itu artinya sesuai dengan perintah Allah dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Jadi dijauhi larangan Allah dan sesuai dengan perintah Allah. Itu halalan. Kita bekerja jangan dicampuri dengan hal-hal yang riba. Kita mendapatkan sesuatu ternyata itu kegiatan riba, karena Allah itu berkenan yang melakukan riba itu penyedianya anggaran, yang menjalankan artinya pegawainya itu juga terkena dosanya, yang memakan atau mengikuti ya misalkan pinjaman yang ribawi itu juga kena, bahkan yang mengantarkan yang akan nagih debt kolektornya itu pun pengemudinya itu juga terkena apa, hukum riba juga, karena nanti dia akan mendapat sesuatu ya itu tidak halal. Nanti kalau dibawa di rumah itu bagaikan trigger pemicu untuk timbulnya api panas, jadi rezeki yang diperoleh itu tidak berkah, namanya begitu. Adanya cekcok terus, kalau tahu tidak cekcok sebentar kemudian ada yang sakit, ada yang minta bantuan, ada kecelakaan dan sebagainya. Naudzubillah. Ya. Kemudian toyib itu cara untuk mendapatkannya juga yang bagus, dengan tidak cara merampok, berjudi, kemudian maling, korupsi. Nah itu tidak toyib, tidak bagus. Maka ketika harta benda, uang, rezeki itu dibawa pulang ke rumah, dikasihkan makan ataupun untuk kehidupan di rumah, anak maupun istri menjadi darah daging, maka subhanallah, yang mungkin anak akan menjadi sulit diatur, istri sukanya lirak-lirik langit pria lain, di rumah adanya panas terus, katanya di situ nanti ada jinnya dan sebagainya. Enggak, mungkin jin itu Anda bawa sendiri ke rumah karena tadi mendampingi uang-uang hasil kejahatan, hasil korupsi tadi, bisa saja terjadi seperti itu. Maka lantas bagaimana agar kita mendapatkan rezeki yang berkah? Yang pertama, ketika Anda akan memilih pekerjaan itu, cari tahu dulu bagaimana kegiatan yang ada di calon tempat kerja Anda. Apakah mengandung hutang yang ribawi? Ya, tidak semua hutang kemudian ditambahi apa sesuatu lebih dari itu riba, karena lembaga yang mengelola uang itu toh butuh gaji untuk karyawan, butuh bayar listrik dan sebagainya. Dari mana tidak didapatkan kalau Anda hanya memperoleh ini misalkan 1 juta kembali 1 juta, lantas untuk menggaji karyawan bagaimana? Kan begitu. Maka Anda lihat kewajaran dari nilai yang ditambahkan tadi. Kalau dikatakan itu bunga, ya lebih baik hati-hati. Tapi kalau itu dikatakan namanya uang jasa, sesuai dengan kemampuan Anda, itu boleh saja terjadi. Ya. Yang kedua, pilihlah kalau Anda bekerja itu yang syariah. Di bank ya bank yang syariah. Pak, itu hanya nama saja, wallahu a'lam. Banyak bank syariah yang bagus-bagus, ya tentu ada yang jelek, hanya namanya saja ternyata juga tetap konvensional.
Tetapi setidak-tidaknya Anda sudah memilih sesuatu di jalur yang benar ya. Jadi pilihan itu harus Anda waspadai. Yang kedua ya, caranya Anda menjalankan kegiatan itu amanahlah. Sekalipun Anda menjadi aparatur sipil negara ASN, dulu namanya PNS, bisa saja kemudian itu menjadi tidak berkah karena Anda tidak amanah. Amanah itu bagaimana? Ya aturannya bagaimana? Sesuai dengan ketentuannya. Jangan coba-coba kemudian bahasa Jawanya ngutil. Ngutil itu korupsi kecil, disisihkan untuk ini dan itu. Wah ini kalau kita nggak nyisihkan nggak bisa lebaran ini. Wah nanti untuk kita lobby-lobby ke sana ke sini kita nggak bisa ngasih. Hati-hati seperti itu ya. Jadi dilihat ya, Anda lakukan itu niatnya itu Bismillah karena Allah. Kalau Anda tidak naik jabatannya, jangan menyesal. Anda tetap staf, terus berarti kualitas harta Anda itu dijaga oleh Allah. Karena makin tinggi jabatan, godaan itu makin besar. Dan kalau Anda tidak lolos, maka keberkahan harta pun sulit didapatkan. Yang terakhir adalah untuk menjemput harta yang berkah. Itu adalah salurkan pendapatan Anda itu sesuai dengan porsi dan sesuai dengan kewajiban maupun haknya. Maksud saya apa? Banyak yang merasa Anda mendapatkan rezeki itu seolah-olah itu milik Anda semua. Padahal di luar itu rezeki yang Anda terima ada bagian namanya zakat, ada bagian namanya sodako, ada bagian yang untuk sosial. Zakat itu 2,5%. Kalau Pak Tony tidak usah menunggu 1 tahun dikumpulkan biar 1 nisab atau senilai 98 gram emas misalkan, jangan. Zakat itu mensucikan, jadi biar mungkin tertempel hal-hal yang haram itu disucikan dengan zakat itu biar keberkahan ada. Hanya 2,5%, 1 juta ya karena 25.000. Berikan jangan kepada orang tua tetapi kepada ya 8 golongan asnaf sanawiyah tadi, terutama fakir dan miskin. Berikan itu seperti zakat. Kemudian sodako. Sodako itu menyuburkan. Punya 1 juta disodakokan 100.000, tidak berarti tinggal 9.000, tetapi akan berlipat, mungkin bisa jadi 19 juta misalnya. Dari 1 juta diambil 100.000 menjadi 900.000, itu fisik, tetapi hitungan Allah, uang Anda itu masih disimpan oleh Allah sebesar jadi yang 1 juta tadi menjadi 10, sisanya dari 9, jadi ada 10.900.000. Luar biasa ya. Kemudian Anda juga harus bersifat sosial. Sosial maksudnya tadi saya katakan untuk sedekah besarannya berapa? Sedapat mungkin 20%, maksimal oleh Rasulullah disampaikan 30% maksimal. Bagi orang yang sudah merasakan bahwa dengan bersedekah itu akan menambah kenikmatan, itu maunya disedekahkan semua, tapi Rasulullah mengatakan jangan, maksimal 30% dari pendapatan. Jadi kalau mendapat 1 juta ya sekitar 300.000 lah itu maksimal untuk disedekahkan, itu di luar yang 25.000 tadi ya. Dengan begitu Anda misalkan ada orang yang mau jual kalender, ambil dari dana sodako. Ada saudara yang bilang mau utang, diberi saja 100.000, insya Allah dia akan menggunakan, dan harta Anda tidak akan hilang, tidak akan habis
insya Allah itulah harta yang berkah. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang baik itu datangnya dari Allah, lalu yang tidak baik itu kemudian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya tutup dengan pantun. Dari Bandung ke Sumedang, mobil berangkat tengah malam, abang mengirim kami selendang, dibalas dengan sebuah sulaman. Jadi selendangnya dibalas dengan sulam. Baik, akhirnya saya tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup video ini, saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau unggahan ini adalah untuk membunuh lupa. Karena saya sudah tua, biar ada kegiatan, tidak pikun, ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan ketenangan jiwa, panjang umur, dan bisa beribadah, dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain. Yang kedua, akan meninggalkan jejak digital, yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini, ya, sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal, masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya, dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain, sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada, orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian pesan saya, ya, jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah, itu Anda sholat 2 rakaat, apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak. Kemudian Anda berdoa setelah sholat, ya, doa itu disertai mungkin dengan sholawat, dengan ini mendengarkan video ini, kemudian Anda berikhtiar dan bersabar, ya. Yang terakhir, ya, saya doakan mudah-mudahan Anda, keluarga Anda, kita semua diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan berlimpah, dan bisa membantu orang lain. Kemudian disclaimer-nya, bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ide, ya. Kalau itu baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, saya mohon maaf. Ya, kemudian yang kedua, saya bukan ahli apapun dan bukan kiai. Jadi mungkin saja banyak yang keliru. Kalau ada yang baik, itu datang dari Allah. Kalau ada yang tidak baik, itu kebodohan saya, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul, gambar, dan captionnya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya. Saya mohon maaf. Mungkin saya hilaf, atau mungkin saya sengaja, karena itu untuk daya tarik, ya. Mudah-mudahan Anda memaklumi. Yang keempat, bahwa unggahan ini terutama adalah untuk anak cucu saya, famili saya, keluarga saya. Tetapi manakala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat, tertarik, dan digerakkan oleh Allah masuk di channel saya, dan Anda merasa dapat manfaat, alhamdulillah, silahkan, dan terima kasih atas perhatian Anda. Kemudian yang kelima, itu adalah pendapat pribadi mungkin, ya. Sifatnya subjektif, jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan. Itu semua mungkin salah saya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberkahan oleh Allah, dan Allah memaafkan semua dosa kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.